berbicara mengenai sholat. Sholat itu kalau dalam pandangan fikih adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi mulai dari Allahu Akbar diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah sholat. Namun kita juga perlu melihat di sisi yang lain, sholat itu ada makna zahir, juga sholat memiliki makna batin. Innalis sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Jadi sholat memiliki makna zahir dan juga memiliki makna batin. Fa'amma suratuha fahiya al-arkan wal adab al-zahirah minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wat tasbih wa nahwiha. Jadi sholat dalam makna zahir yaitu terkait dengan beberapa rukun-rukun sholat, tata cara sholat, ketika berdiri, ketika membaca Al-Quran, baik membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat-surat yang lain, mengenai bacaan-bacaan yang lain, bacaan ketika sujud, dan bagaimana cara sujud yang benar, membaca bacaan ketika ruku dan bagaimana cara ruku yang benar, i'tidal, tahiyat dan sebagainya. Mengenai bacaan-bacaan, mengenai gerakan-gerakan di dalam sholat, itu adalah termasuk sholat dalam makna zahir. Adapun sholat dalam makna batin, wa amma haqiqatuha fahiya al-huduru ma'allah. Dalam makna batin, sholat adalah menghadirkan hatinya bersama Allah. Jadi koneksi dengan Allah, menyambungkan dengan Allah, mencari sumber energi, menghadirkan hati dengan Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita juga sering menyatakan dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Maka sholat di situ adalah bentuk penghambaan diri kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada Robnya. Coba kita perhatikannya. Kepala kita ini kan simbol harga diri, simbol kewibawaan,
simbol kehormatan, sehingga kadang-kadang kalau kita mau memperhatikan kepala, ya, kadang-kadang kepala ini dikasih macam-macam karena ini adalah simbol itu semua, simbol wibawa, simbol harga diri, simbol kehormatan dan sebagainya. Kalau dibotak itu kan jarang yang mau. Jadi kalau dipangkas rambutnya itu juga kan modelnya macam-macam, sesuai dengan seleranya. Ada yang seleranya seperti ini, ada yang seperti ini. Ketika dipotong rambutnya di model seperti ini. Kenapa butuh model-model itu? Karena biar lebih berwibawa, lebih percaya diri ketika berhadapan dengan yang lain. Apalagi perempuan, itu lebih banyak lagi itu ongkosnya. Ada kerimbat, ada apa itu macam-macam. Demi apa? Demi memuliakan kepala. Ada smoting, ada apa, itu dalam rangka menghiasi kepala sehingga orang yang melihatnya akan lebih memberikan penghargaan dan penghormatan. Tapi di sisi yang lain, kepala kita itu yang sebegitu terhormatnya, simbol harga diri, simbol kewibawaan, yang kalau kita kepalanya dipegang sama orang lain saja kita marah secara manusiawi, ya, karena merasa dilecehkan. Namun ketika sholat, ketika kita sholat, di mana kepala adalah simbol harga diri, simbol kewibawaan, simbol kehormatan dan sebagainya, kita taruh kepala kita di tempat yang paling bawah, di bawah pantat. Itu kalau kita perhatikan, justru kepala kita yang terhormat, yang simbol wibawa, simbol harga diri, ditaruh di tempat yang paling bawah, justru di bawah pantat, yaitu ketika kita sedang sujud di dalam sholat. Ini adalah pemaknaan bahwa ketika kita menghadap Allah, ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, kita itu tidak punya apa-apa, kita hanya sebatas status kita sebagai hamba dan tidak memiliki daya upaya apapun. Disitulah makna batin di dalam sholat, hudurun ma'allah, menghadirkan hati bersama Allah. Wa ikhlasun niyah, memurnikan niat kita di dalam sholat, yaitu apa? Menuju kepada Allah. Seperti halnya orang-orang yang sudah berthariqah itu biasanya punya pernyataan sendiri setelah sholat, yaitu ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, anta maksudi, panjenengan itu adalah yang aku maksud, yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan ridho panjenengan yang aku cari. Itu adalah sekilas makna-makna batin di dalam sholat. Jadi benar-benar kita itu, status kita hamba itu perlu kita nyatakan di dalam sholat.
Kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Kalau sudah sholat, kalau kita lagi sholat, kita tidak perlu memikirkan selain Allah. Itu kalau dalam makna batin. Namun kita meskipun belum sampai ke situ, setidaknya kita berusahalah. Setidaknya kita berjuang, kita berusaha. Sedikit-sedikit menghadirkan hatinya kepada Allah ketika sholat. Sholat yang sekian, waktunya sekian, misalnya setiap sholat kita memiliki waktu, taruhlah 4-5 menit, ya ada 5 detik saja yang menghadirkan hatinya kepada Allah. Setidaknya 5 detik saja. Kalau masih kelamaan, ya 3 atau 2 detik saja. Dari 5 menit itu kita menghadirkan hati hanya dalam waktu 2 atau 3 detik saja. Kita latih di situ. Loh, yang jadi aneh sekarang itu justru, apalagi ketika bulan Ramadan, orang yang sholatnya rajin justru sering mengejek orang-orang yang tidak rajin sholat. Ini kan aneh. Berarti ada yang error. Seharusnya seorang yang rajin sholatnya justru tidak melakukan itu. Karena makna zahir dan makna batin itu perlu kita tempuh. Kita yang sholatnya rajin itu jangan sampailah kita mengejek orang-orang yang tidak rajin sholat. Kadang-kadang itu ya di masyarakat itu memang unik sekali. Apalagi di bulan Ramadan itu kan banyak yang tadinya masjid musola itu kan ya sedikit longgar lah. Kemudian ketika bulan puasa itu kan penuh. Nah itu yang jadi aneh, itu orang-orang yang rajin sholatnya kadang-kadang memunculkan kata-kata yang unik, yang sedikit menyinggung kepada orang yang tidak rajin sholat, dengan bahasa-bahasa yang unik gitu. Ya, misalnya ya yang pernah ya saya dengar gitu ya. Jadi ada orang yang datangnya itu yang sholatnya kelihatan itu ya, ketika bulan puasa kan banyak orang yang memang begitu bulan puasa sholat ya. Kalau selain bulan puasa nggak tahu mungkin. Nah itu kadang-kadang orang yang rajin sholat itu nggak saki orang yang sholatnya di bulan puasa. Kamu kok kayak korma ya? Loh, korma gimana? Iya, kamu itu hanya ada di bulan puasa. Nah itu kata-kata kok korma. Masa manusia kok disamakan dengan korma? Korma itu nggak bisa macem-macem. Itu kadang-kadang unik terjadi di masyarakat seperti itu. Kemudian itu dengan orang yang sholat di bulan puasa ya, misalnya tarawih saja dia bilang begitu. Apalagi misalnya dia melihat orang yang sholatnya hanya di hari raya, itu gimana itu? Mau bilang apa lagi dia? Yang 1 tahun hanya 2 kali kalau iya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Terus mau kita bilang apa? Jadi sudahlah,
Dari sholat itu kita mencoba untuk memaknai zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Dari gerakan-gerakan sholat itu kita maknai dengan harapan dari gerakan sholat itu, dari aktivitas kita, dari sholat kita, dari bacaan-bacaan di dalam sholat kita, dari gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat kita, memudahkan kita untuk bisa mencapai makna batin di dalam sholat itu sendiri, yaitu al-qasdu lillah wal huduru ma'allah wa ikhlasun niyah. Jadi menghadirkan hati kepada Allah, memurnikan niatnya hanya menuju kepada Allah, bukan untuk yang lain. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah dalam menuju kepada jalan menuju kepada Allah, sehingga sholat kita justru membuat kita lebih mudah mendapatkan makna batin di dalam sholat itu sendiri, sehingga kita terjauhkan dari hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain, orang-orang yang masih belum kepengen sholat, masih belum rajin sholat, masih belum melakukan sholat ya, di kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Kita tidak perlu menyinggungnya, kita tidak perlu mengejeknya dan sebagainya. Justru kita perlu selalu mendoakannya. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, diberikan cahaya dari Allah.